Aku mencintaimu, Vi. Bangunlah, jika tidak aku akan menikahi wanita lain, bisik Brian tepat pada telinga Via. Via merespon, jemari Via bergerak. Brian merasa ada pergerakan, langsung menatap wajah Via. Mata Via terbuka perlahan. Brian sangat senang melihat Via sudah sadar. Vi, kamu sadar sayang? Ucapnya sambil mengecup punggung tangan Via. Entah sadar atau tidak ia menyebut sayang pada Via. Aku di mana? Via meneliti sekeliling, ruangan putih dan bau obat menusuk masuk indera penciumannya, sangat ketara jika ini adalah rumah sakit. Kamu di rumah sakit, Vi, jawab Brian senyum merekah. Kamu siapa? Ucapnya menatap Brian. Dek. Jantung Brian mendadak berdegup kencang saat Via tidak mengenalinya. Vi, ini aku Brian. Brian? Siapa? Sahut Via kemudian meneliti sekeliling seperti sedang mencari sesuatu. Tubuh Brian mendadak lemas. Brian memanggil dokter agar memeriksa Via. Dokter, dia sudah sadar tapi kenapa dia tidak mengenali saya? Ujar Brian dengan gugup saat dokter baru datang. Pasien sudah sadar. Sebentar saya periksa dulu ya, ucap dokter. Kemudian dokter pun memeriksa seluruh organ vital Via seperti mata, detak jantung dan beberapa organ lain. Sekarang saya mau tanya, siapa namamu Nona? Tanya dokter pada Via. Nama saya Via, jawabnya, dan itu membuat Brian bingung. Siapa nama orang tuamu? Tanya dokter lagi dan Via menjawab dengan benar. Dokter juga menanyakan siapa teman atau sahabat atau orang terdekat dan lagi Via menjawab dengan benar. Ana sahabatku, kami satu kampus juga satu kelas. Jawabnya. Lalu apa kau mengenali pria ini? Tanya dokter menunjuk arah Brian. Via menatap Brian dan menggeleng. Saya tidak kenal dok. Jawabnya menatap Brian kemudian memalingkan wajahnya kembali. Brian terkulai kemas mendengar jawaban Via. Dokter mengangguk, dia sudah bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada Via. Ya sudah kalau begitu istirahat dulu, ucap dokter kemudian dokter menghampiri Brian yang posisinya berdiri sedikit jauh dari Via. Alhamdulillah kondisinya sudah cukup stabil. Saya akan menyuruh perawat memindahkannya ke ruang perawatan. Tapi kenapa dia tidak bisa ingat dengan saya dok? Begini pak, dari hasil pemeriksaan Nona Via mengalami amnesia global di mana seseorang akan mengalami hilang ingatan pada kejadian tertentu secara total. Misalnya ada seseorang terdekat yang sangat melukai hatinya atau sesuatu yang sangat menekan emosinya. Jelas dokter panjang lebar. Brian langsung terkulai lemas, ia tahu jika Via sangat terluka karenanya, dia sudah sangat menyakiti Via. Sebenci itukah kamu denganku Vi, hingga kamu melupakan aku? Batinnya. Semoga ini hanya bersifat sementara. Sebab jika seseorang yang baru terbangun setelah tidak sadar dalam waktu cukup lama, terkadang memang seperti ini. Seperti orang linglung, jelas dokter. Kemudian pamit meninggalkan Brian. Via sudah dipindahkan di ruang perawatan. Brian menghampiri dan duduk di kursi samping ranjang Via. Ia terus menatap Via. Via yang ditatap seperti itu menjadi risih. Tuan, kau siapa? Kenapa kau terus berada di sini? Ujar Via bertanya. Kau sungguh tidak ingat denganku, Vi? Via mengernyitkan dahinya, menatap heran. Brian bisa melihat mata Via, tidak ada lagi tatapan memuja ataupun suka, tatapan Via kini datar. Aku benar-benar tidak mengenalmu, pertanyaan itu lebih tepat untukmu tuan. Apa kau tidak mengenaliku siapa sehingga kau terus mengatakan itu? Kau salah orang tuan, sebaiknya kau pergi, aku mau istirahat. Ucap Via kemudian menarik selimutnya hingga menutupi kepala. Brian menarik nafas lesu kemudian ia melangkah ke kursi panjang yang ada di ruangan itu. Ia rebahkan tubuhnya hingga ia pun tertidur.
Siapa yang telepon, Mas? Tanya Anna. Brian sayang, dia bilang Via sudah sadar. Jawab Stefan sembari meletakkan kepalanya di paha Anna dengan posisi berbaring dan wajahnya menghadap perut Anna. Ia juga mengecup perut Anna yang masih rata. Benarkah? Alhamdulillah, ucap Anna senang, ia bahagia karena Via sudah sadar. Jawab Stefan, ia tidak memberitahu jika Via hilang ingatan, lebih tepatnya tidak mengingat kisahnya dengan Brian. Biarlah Anna mengetahui besok saat menjenguk Via. Sayang, kamu mau honeymoon kemana? Tanya Stefan dengan menatap Anna. Honeymoon? Iya, lebih tepatnya baby moon, karena sudah ada Stefan dan Anna Junior di sini. Stefan mengelus perut Anna serta mengecupnya. Anna tertawa mendengarnya. Ujian kan sudah selesai, jadi kita bisa melanjutkan honeymoon kita yang tertunda. Kemana ya? Anna nampak berpikir dan ekspresinya itu sangat lucu membuat Brian gemas mencubit pipi Anna. Apa Mas bisa mengabulkan keinginanku? Sambungnya. Tentu, kemanapun yang istriku ini inginkan akan aku kabulkan. Jawab Brian tersenyum. Aku mau ke Korea, Paris, Maldives, Turki dan masih banyak lagi. Aku mau keliling dunia. Jawab Anna semangat. Begitukah? Apa Mas bisa kabulkan? Tentu, Mas akan kabulkan. Apa uang Mas cukup untuk kita keliling dunia? Jika untuk membawa istriku ini keliling dunia sangat cukup sayang. Mas tidak akan bangkrutkan gara-gara itu? Stefan sangat gemas mendengar ocehan istrinya. Aku matre banget ya Mas. Memeras suami seperti ini. Sambungnya tertawa. Iya, tapi Mas sangat menyukai istri Mas yang matre ini. Jawab Stefan sambil menarik hidung Anna. Au, sakit Mas. Keluh Anna sambil mengusap hidungnya namun Stefan tertawa menanggapi. Negara mana yang ingin dikunjungi terlebih dahulu? Tanya Stefan. Terserah Mas, yang penting aku ingin bisa menikmati musim salju di sana, menikmati salju turun sambil melihat Namsan Tower juga memakan semangkok ramen. Anna memberitahu dengan semangat. Stefan tertawa mendengar tuturan Anna. Sayang, itu jelas-jelas di Korea. Sahut Stefan. Kamu sedang ngidam atau bagaimana Sambungnya sambil mengecup perut Anna. Anna mengatakan terserah, tapi jelas-jelas dia mengatakan tempatnya. Itu membuat Stefan sangat gemas, istrinya selalu bisa membuat ia tersenyum. Benarkah? Baiklah, Mas akan kabulkan semua keinginan ratuku. Sekarang tidurlah. Stefan bangun dan membawa Anna berbaring. Ia menarik selimut dan memeluk Anna dari belakang. Good night, I love you, bisik Stefan tepat di telinga Anna. Anna tersenyum mendengarnya, ia sangat bahagia. Siapa sangka takdir begitu baik padanya, di saat kesedihan karena calon suami meninggal Tuhan menggantikannya dengan Stefan. Dan saat harus tersakiti karena perlakuan suaminya tidak menganggapnya sebagaimana istri sekarang semuanya menjadi indah. Ia mendapatkan cinta itu, menjadi istri yang sangat dicintai oleh Stefan Mahendra. I love you too, balas Anna tersenyum. Makasih ya Allah, kau telah mengirimkan Mas Stefan untukku. Ucapnya dalam hati dan dia pun memejamkan matanya. Paginya Anna bangun tergesa-gesa karena merasa perutnya bergejolak. Ia bangkit langsung berlari ke kamar mandi. Huek. Ia menumpahkan semua isu perutnya. Begitulah ia jika setiap pagi, ia akan memuntahkan semuanya dan jika sudah siangan maka ia akan normal seperti biasa. Stefan yang mendengar suara muntah langsung bangkit dan langsung ke kamar mandi menyusul istrinya. Ia mengusap tengkuk Anna agar sedikit mengurangi rasa mual. Tubuh Anna langsung melorot karena lemas,
Stefan menggendong Anna dan merebahkan kembali di tempat tidur. "Istirahatlah sebentar, Mas, sholat dulu," ucap Stefan kemudian pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Anna hanya merebahkan tubuhnya sebentar. Jika dirasa sudah mendingan maka ia akan melaksanakan sholatnya sendiri. Anna dan Stefan turun dari kamar dan langsung disambut oleh Mama. "Sayang, ayo sarapan," ucap Mama membantu Anna duduk. "Makasih, Ma," ucap Anna tersenyum. Beginilah ibu mertuanya, selalu membantunya dan menuntun Anna, serta dia tidak membiarkan Anna mengerjakan apapun, padahal ia bisa melakukannya. Ia hanya hamil bukan sakit keras, pikir Anna. Itu membuat ia geli lucu dengan sifat posesif mertuanya, tapi ia sangat bersyukur mempunyai mertua yang sangat sayang dan peduli dengannya. "Makan yang banyak sayang, Mama juga udah buatkan bekal untukmu," sambung Mama. "Makasih ya, Ma," sahut Anna tersenyum lebar. "Ya sudah, sayang, buka dulu mulutnya." Stefan membawakan sesendok nasi ke mulut Anna. Dengan senang hati Anna menyambut suapan Stefan. Memang setiap pagi Anna disuapkan oleh Stefan karena Anna yang memintanya. Selama hamil Anna memang sangat manja. Dan dengan senang hati Stefan menyuapi istri tercintanya. Selesai sarapan, Stefan mengantarkan Anna terlebih dahulu ke kampus, barulah ia ke kantor. "Sayang, hati-hati ya, jangan lasak," ucap Stefan memperingatkan. "Nanti Mas jemput," sambungnya. "Iya Mas," sahut Anna tersenyum. Stefan sudah memberikan saran untuk Anna cuti hamil saja, namun Anna tidak mau. Ia merasa bisa jika untuk kuliah. Ia ingin menyelesaikan cepat kuliahnya dan mendapatkan nilai terbaik yang akan ia banggakan pada kedua orang tuanya. Dan Stefan sangat mendukung Anna. Di kantor, setelah menyelesaikan rapat dengan dewan direksi perusahaan, Stefan akan menjemput Anna. "Mau jemput Anna?" tanya Andre. "Iya, sekalian dia mau jengukin Via," sahut Stefan sembari duduk di kursi kerjanya. Ia masih punya waktu 1 jam lagi untuk menjemput Anna. "Bagaimana Via, apa dia sudah sadar? Dan apa Brian masih di rumah sakit?" sambung Andre. "Iya, dia terus nungguin Via," jawab Stefan tertawa. Ia merasa lucu dengan sikap Brian. "Via sudah sadar tadi semalam dan dia mengalami amnesia." "Amnesia?" Andre kaget. "Yah, amnesianya cuma sama Brian," sambung Stefan tertawa. "Jadi, hanya Brian yang tidak ia ingat begitu?" tanyanya penasaran, sebab ia pikir itu hanya ada terjadi pada sebuah film. Ternyata amnesia seperti itu beneran ada ya. "Ya jelas adalah, jika tidak bagaimana bisa dokter menyimpulkan?" sahut Stefan hingga membuat Andre tertawa. Saat di perjalanan menjemput Anna, Stefan mampir terlebih dahulu di sebuah toko perhiasan. Ia memesan sesuatu untuk Anna sebagai hadiah ulang tahun Anna. Besok adalah ulang tahun Anna dan ia ingin memberikan hadiah spesial buat Anna. Setelah mengambil hadiahnya, Stefan langsung menuju kampus. Ia tidak masuk karena memang dikarang Anna. Menurut Anna, ia tidak suka jika Stefan dilirik wanita di kampusnya. Sekitar 5 menit menunggu, orang yang dia tunggu pun muncul. Anna berjalan ke arah mobilnya sambil tersenyum. Stefan membukakan pintu mobil untuk Anna. "Makasih Mas," ucap Anna dan masuk ke dalam mobil. "Sama-sama Hani," balas Stefan, kemudian ia pun masuk. Stefan melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang sambil bercerita bercengkrama dengan Anna. Tanpa terasa kimia mereka sudah sampai di rumah sakit. Mereka langsung menuju ruangan Via. "Assalamualaikum Vi," Anna langsung memeluk Via. "Aku seneng banget kamu udah sadar," ucapnya sembari melepaskan pelukannya. "Waalaikumsalam, salam Nah, bagaimana dengan lo? Gak apa-apa kan?"
Via meneliti tubuh Anna dari atas hingga bawah. Gak apa-apa. Anna kemudian duduk di sebelah Via. Brian yang tadi hanya diam dan bosan kini ada teman karena kedatangan Stefan. Gimana kabar lo? Stefan menghampiri Brian duduk di dekatnya. Seperti yang lo lihat, jawab Brian. Bagaimana keadaan lo, Vi? Tanya Stefan pada Via. Alhamdulillah baik kak, jawab Via tersenyum. Jadi kamu beneran gak ingat siapa pria ini? Sambung Stefan menunjuk Brian. Via hanya menggeleng. Tidak ingat? Maksudnya? Timpal Anna bingung. Begini sayang, Stefan menghampiri Anna. Via mengalami amnesia global, kata dokter. Amnesia global? Via tidak mengingat apa yang selama ini mengusik dan mengganggu pikirannya sehingga alam sadarnya otomatis menghapus ingatan itu. Jadi hanya Brian yang ia tidak ingat? Tanya Anna. Yups, jawab Stefan. Anna melihat ke arah Brian, ada rasa iba pada Brian karena Via tidak mengingatnya. Padahal ia tahu Brian sangat merasa sedih waktu Via terluka. Ia bisa tahu jika sebenarnya Brian menyukai Via. Brian rela menjaga Via selama beberapa hari ini. Kamu beneran gak ingat dia, Vi? Tanya Anna. Via menggeleng. Emang dia siapa? Kenapa dia tidak pergi-pergi Sina? Gue jadi risih. Lo tolong suruh dia pergi ya. Pinta Via pada Anna. Ia risih karena Brian yang sedari semalam tidak pergi, membuatnya sedikit takut. Dia itu pacar kamu, Vi? Jawab Anna. Pacar? Via mengernyitkan dahinya. Brian dan Stefan hanya melihat dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Gak mungkin, jawab Via. Kenapa gak mungkin? Brian berjalan menghampiri Via dan Anna, begitupun Stefan. Yah gak mungkin aja, gue mana mau sama cowok dengan penampilan seperti ini. Ucapnya melihat Brian. Brian memang sedikit berantakan, rambutnya acak-acakan juga bajunya yang kusut. Pagi ini dia belum pulang untuk mengganti baju karena tidak mau meninggalkan Via. Hei, biar begini juga kamu yang sudah menembak aku untuk jadi pacarmu kan? Sahut Brian. Tapi kan lo gak ada kata nerima atau tidaknya garis bawah. Via langsung membungkam mulutnya dengan tangannya. 3 pasang mata langsung menyorot Via. Vi, K garis bawah, ucapan Brian terhenti. Aduh mampus gue kelepasan. Batin Via memejamkan mata. Vi, kamu sengaja hem? Brian langsung memeluk Via, ia begitu bahagia. Aku beneran kacau saat kamu melupakan aku, Vi, dan ternyata kamu hanya berpura-pura. Kenapa hem? Brian melepaskan pelukannya. Karena gue ingin melupakan lo, ucap Via dengan suara tinggi. Enggak, kamu gal boleh ngelupain aku. Kenapa gak boleh? Untuk apa juga gue mengingat lo? Gue pengen ngelupain semuanya. Karena kamu kekasih aku. Tekan Brian. A garis bawah apa? Via kaget. Mulai sekarang kamu adalah kekasihku dan calon ibu dari anak-anakku nanti, ucap Brian tegas. Anna dan Stefan melongo melihat drama di depan mereka. Sungguh pasangan yang aneh menurut mereka.